Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Alif Darmawan dari kelas MJ612. Di sini saya akan menjelaskan terkait proposal pengaruh economic value added, earning per share, return on equity, dan debt to equity ratio terhadap harga saham perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 hingga 2025 dalam rangka mata kuliah metode penelitian manajemen yang diampu oleh Ibu Dr. Ratna Trihari SMM. Latar belakang pengambilan judul ini tentunya berdasarkan urgensi pasar modal dalam perekonomian, yang mana pasar modal ini memegang peran strategis sebagai pilar ekonomi nasional yang sangat krusial sekaligus menjadi indikator kepercayaan publik terhadap stabilitas ekonomi suatu negara. Kemudian adanya juga harga saham yang mana secara agregat memberikan ekspektasi pada investor terhadap kemampuan suatu perusahaan dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan di masa depan. Selain itu, adanya dinamika investor. Terdapat pertumbuhan investor yang sangat melejit. Berdasarkan data pada tahun 2019, banyak 2,48 juta investor. Pada tahun 2024 meningkat menjadi 14,87 juta investor. Nah, tentunya peningkatan kuantitas investor ini belum tentu disertai dengan kedalaman analisis fundamental, sehingga dapat memicu urgensi literasi keuangan untuk menghindari keputusan investasi yang spekulatif dalam jangka pendek. Adapun landasan teoritis antara lain ada signaling teori, kemudian indikator keuangan yang saya gunakan, yang pertama ada economic value added, kemudian yang kedua ada earning per share, yang ketiga ada return on equity, kemudian ada debt to equity ratio. Adapun research gap dan juga urgensi penelitian, yang pertama adanya inkonsistensi secara empiris terhadap berbagai penelitian terdahulu, yang mana menunjukkan hasil yang tidak begitu konsisten dan juga sangat bergantung terhadap karakteristik sektor dari saham tersebut. Dan juga sebagai dalam rangka kebaruan, yang mana belum banyak kajian yang mengintegrasikan EVA, EPS, ROE, dan juga DER secara simultan dalam satu model yang komprehensif pada perusahaan sektor energi di PEI untuk periode 2021 hingga 2025. Adapun rumusan masalah dan tujuan penelitian ini saling berkaitan ya. Terdapat 5 rumusan masalah dan juga 5 tujuan penelitian. Yang pertama, rumusan masalah yang pertama yaitu adalah apakah ekonomi value added ini secara parsial berpengaruh terhadap harga saham perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2021 hingga 2025. Yang kedua, rumusan masalahnya apakah IPS secara parsial berpengaruh terhadap harga saham perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 hingga 2025. Kemudian yang ketiga, apakah return on equity secara parsial berpengaruh terhadap harga saham perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2021 hingga 2025. Kemudian yang keempat, apakah debt to equity ratio secara parsial berpengaruh terhadap harga saham perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2021 hingga 2025. Dan yang kelima, apakah EVA, IPS, ROE, dan juga DER secara simultan berpengaruh terhadap harga saham perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2021 hingga 2025. Sehingga dari 5 rumusan masalah tersebut, kita ingin kita kemukakan dengan 5 tujuan penelitian yang sama, yang mana yang pertama menganalisis pengaruh EVA, kemudian yang kedua menganalisis pengaruh IPS, kemudian yang ketiga menganalisis pengaruh ROE, yang keempat menganalisis pengaruh DER, dan juga yang kelima menganalisis pengaruh dari EVA, IPS, ROE, dan juga DER secara simultan. Kemudian manfaat penelitian yang diharapkan secara teoritis ini dapat memperkaya kasanah literatur manajemen keuangan, khususnya dalam hal pengaruh EVA, IPS, ROE, dan juga DER terhadap harga saham pada sektor energi. Kemudian manfaat yang kedua, memperkuat landasan empiris bagi teori-teori seperti signal teori, value based management teori, serta teori profitabilitas. Kemudian juga dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi penelitian selanjutnya. Kemudian manfaat praktis yang pertama tentunya bagi investor, dapat sebagai menjadi panduan dalam mengambil keputusan ya dengan melakukan analisis secara fundamental.
Kemudian, bagi manajemen perusahaan ini juga sebagai evaluasi bagi manajemen dalam merancang strategi dalam peningkatan kinerja keuangan. Kemudian bagi akademisi sebagai referensi tambahan bagi para peneliti berikutnya. Kemudian bagi regulator dan juga pelaku pasar modal dapat menjadikan wawasan mengenai indikator fundamental yang perlu mendapat perhatian lebih untuk sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, untuk kajian teori ada 9 yang saya gunakan. Yang pertama ada manajemen keuangan, di mana merupakan serangkaian aktivitas perencanaan, pengorganisasian, dan juga pengendalian sumber daya keuangan perusahaan, di mana diharapkan dapat memaksimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham yang tercermin melalui harga saham di pasar modal. Kemudian ada signaling teori yang mana menjelaskan terkait bagaimana perusahaan ini dapat menyampaikan informasi kepada pihak yang berkepentingan melalui publikasi laporan keuangan dengan tujuan laporan keuangan ini memberikan sinyal yang positif sehingga dapat meningkatkan permintaan saham dan juga menyebabkan harga saham ini naik ataupun berlaku sebaliknya ya. Kemudian yang ketiga terkait value based management theory, di mana merupakan pendekatan manajemen yang menempatkan penciptaan suatu nilai bagi pemegang saham sebagai tujuan tertinggi untuk seluruh aktivitas perusahaan. Yang mana ini sangat relevan di sektor energi karena karakteristiknya yang sangat padat modal. Kemudian teori yang keempat ini profitabilitas, yang mana suatu kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari pengelolaan aset, modal, ataupun aktivitas operasional. Dengan tujuan akhir, yakni apabila tren profitabilitasnya meningkat, maka akan menyebabkan sinyal efisiensi manajemen ini mendorong permintaan saham, sehingga harga saham naik. Nah, untuk yang kelima, harga saham atau yang saya jadikan sebagai variable dependent, yang mana merupakan nilai per lembar efek yang terbentuk melalui adanya mekanisme penawaran dan juga permintaan di pasar bursa. Dengan proxy yang saya gunakan, ini harga closing price pada akhir tahun buku. Karena hal ini mencerminkan dengan penilaian akhir yang tertuang dalam laporan keuangan perusahaan. Ya, sesuai dengan signaling teori tadi. Nah, kemudian yang keenam, ya ini Economic Value Added atau EVA sebagai variable independen atau X1 yang mana merupakan selisih antara NOPAT yaitu laba bersih operasional setelah pajak dikurangi dengan biaya modal yang digunakan oleh perusahaan. Nah, keunggulannya ini dapat memperhitungkan biaya modal secara eksplisit, kemudian membedakan perusahaan yang benar-benar menciptakan nilai yang tidak hanya secara laporan keuangan saja, namun juga sebenarnya untung secara akuntansi. Dengan rumus EVA sama dengan NOPAT dikurangi WACC dikali invested capital. Kemudian yang berikutnya terkait earning per share. EPS ini atau sebagai variable independent X2 ini merupakan besaran laba bersih yang diatribusikan kepada setiap lembar saham yang beredar. Nah, kenaikan IPS ini dari tahun ke tahun ini diharapkan dapat memberikan sinyal positif yang kuat dan menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan suatu laba dengan rumus laba bersih dibagi dengan jumlah saham beredar. Kemudian yang ke-8 adanya return on equity sebagai variabel independen X3 yang merupakan rasio untuk mengukur tingkat pengembalian laba bersih atas ekuitas yang ditanamkan pemegang saham. Harapannya semakin tinggi ROE ini akan semakin besar keuntungan per rupiah modal yang diinvestasikan sebagai salah satu indikator yang perlu diperhatikan nih bagi para investor. Untuk rumus ROE ini yaitu laba bersih dibagi dengan total ekuitas. Kemudian yaitu terkait debt to equity ratio atau DER sebagai variabel independen X4 merupakan rasio yang membandingkan total kewajiban dengan total ekuitas perusahaan. Yang mana apabila DER ini tinggi, maka risiko finansial ini lebih besar dan berpotensi dapat menekan harga saham. Sehingga rumus dari DER ini yaitu total kewajiban dibagi total ekuitas. Baik, berikutnya yaitu keterkaitan antar variabel, di mana yang pertama ini adanya pengaruh economic value added atau EVA terhadap harga saham. Yang mana apabila nilai EVA ini positif, artinya perusahaan mampu menghasilkan imbal hasil yang melampaui seluruh biaya modalnya. Nah, kondisi inilah yang tentunya akan mendorong kepercayaan investor dan mendorong juga
permintaan atas saham tersebut. Dengan banyaknya permintaan harga saham tersebut tentunya akan meningkatkan harga saham di pasar. Dan juga hal ini selaras dengan value based management teori. Kemudian yang kedua terkait pengaruh earning per share terhadap harga saham. Semakin tinggi nilai EPS, semakin besar pula laba yang dihasilkan, dan juga akan dirasakan secara positif oleh pasar dalam bentuk kenaikan harga saham tersebut. Nah, hal ini juga dijelaskan dalam signaling theory yang menyatakan bahwa peningkatan IPS ini berfungsi sebagai sinyal yang kuat kepada investor bahwa kinerja fundamental perusahaan sedang dalam kondisi yang prima atau sangat baik. Kemudian, yang ketiga adanya pengaruh return on equity terhadap harga saham. Semakin tinggi nilai ROE, semakin besar pula imbal hasil yang diterima pemegang saham atas investasinya. Nah, ROE yang tinggi ini mencerminkan sinyal kepada pasar. Apabila sinyal positif, maka menandakan perusahaan tersebut dikelola secara efisien dan juga dapat memiliki kapasitas menghasilkan laba yang kuat sehingga mendorong minat investor untuk memiliki saham tersebut dan mendorong harga saham. Kemudian yang keempat, pengaruh debt to equity ratio, yang mana terhadap harga saham ini apabila tertinggi akan dipandang sangat beresiko ya oleh investor karena jumlah kewajibannya sangat besar ya sehingga resikonya besar. Maka dari itu permintaan akan saham tersebut menjadi turun dan juga harga saham akan tertekan semakin ke bawah. Nah, yang kelima, adanya pengaruh EVA, EPS, ROE, dan DER secara simultan terhadap harga saham, yang mana kombinasi keempat variabel ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh untuk menggambarkan kondisi fundamental perusahaan dibandingkan dengan ditelaah secara individual. Nah, berdasarkan penelitian terdahulu, saya melakukan studi literatur review terhadap 14 literatur yang telah ditelaah berdasarkan kesamaan variabel dependen yang mana berpengaruh terhadap harga saham. Adapun kesamaan pada variabel independen antara lain ada 3 variabel yang sama seperti EPS, ROE, dan DER pada 3 penelitian. Kemudian 2 variabel yang sama pada 10 penelitian dan juga 1 variabel yang sama pada 1 penelitian. Nah, berdasarkan penelusuran literatur tersebut, terdapat 2 kesenjangan utama atau gap research yang menjadikan landasan penelitian ini. Yang pertama, inkonsistensi temuan empiris pada variabel seperti DER dan ROE yang belum dijelaskan secara tuntas nih, seperti apa keterbatasan objek dan periodenya, karena berbeda-beda ya antar jenis sektor sahamnya dan juga periode penelitian-penelitian sebelumnya. Kemudian yang kedua, yaitu belum ada penelitian atau masih sangat sedikit penelitian yang secara simultan mengintegrasikan antara variabel EVA, EPS, ROE, dan DER secara simultan pada perusahaan sektor energi pada Bursa Efek Indonesia, khususnya pada periode 2021 hingga 2025. Adapun kerangka penelitian yang saya lakukan dimulai dari melakukan identifikasi dan perumusan masalah, kemudian mencari studi literatur, melakukan pengumpulan dan pengolahan data, mencari data-data pada web resmi seperti IDX, kemudian perhitungan variabel yang ingin kita gunakan, kemudian melakukan statistik deskriptif terhadap variabel-variabel yang ingin kita lakukan penelitian dan juga telah mengambil atau mengolah data untuk dimasukkan ke variabel-variabel independen apa saja yang berpengaruh terhadap variabel dependennya dengan model estimasi data panel. Yang pertama ada uji Chow, kemudian uji Hausman, dan juga uji LM. Dari uji-uji tersebut kemudian diperoleh karakteristik pemilihan model terbaik yang mana nanti berdasarkan hasil tersebut apakah data ini menggunakan metode uji Chow atau uji Hausman atau uji LM sebelum melakukan uji asumsi klasik. Nah, kemudian uji asumsi klasik ini terdiri dari uji normalitas, uji multikol, uji hetero, dan juga uji autokorelasi. Kemudian melakukan uji hipotesis melalui pengujian uji T secara parsial, uji F untuk menguji secara simultan, dan juga uji koefisien determinasi secara keseluruhan dengan diperoleh hasil analisis dan juga kesimpulan dan saran. Nah, adapun saya melakukan penelitian ini akan menggunakan perangkat lunak EVIOS. Nah, untuk hipotesisnya ini, yang pertama, ini
Economic value added secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2021 hingga 2025. Sebagaimana dalam gambar di sebelah kanan, terdapat gambar panah H1 terhadap X1 terhadap Y. Kemudian yang kedua, hipotesis yang kedua yaitu IPS secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2021 hingga 2025. Kemudian hipotesis yang ketiga, return on equity atau ROE secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham perusahaan sektor energi terdaftar di BEI periode 2021 hingga 2025. Kemudian hipotesis yang keempat ini debt to equity ratio atau DER secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI 2021 hingga 2025. Dan hipotesis yang kelima, yaitu EVA, IPS, ROE, dan DER ini secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham perusahaan sektor energi terdaftar di BEI periode 2021 hingga 2025. Ya, sekian penjelasan terkait proposal dalam rangka metode penelitian manajemen saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.